ya. Untuk videonya ya masih proses editing ya. Jadi yang minggu kemarin juga belum selesai, belum saya upload maksudnya. Baik, Pak. Untuk pembahasan kita hari ini masih tentang renewable energy, yaitu energi air dan konversinya menjadi listrik. Ya, ini kita hari ini banyak bercerita tentang PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air. Topik pembahasannya ini ada pembangkit listrik tenaga air hidro, ini yang skala besar, PLTA skala besar. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga mini hidro. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, ini yang paling kecil. Ya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga pasang surut, pembangkit listrik tenaga gelombang. Yang terakhir ini ada contoh kasus dan penyelesaiannya. Berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ya, ini data ya, total luas wilayah laut Indonesia adalah 5,8 juta kilometer persegi. Terdiri atas 3,25 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,55 kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif. Jadi perairannya sangat luas sekali ya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Air termasuk sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Ya. Bersih ya, karena tidak menghasilkan emisi yang berbahaya ya, misalkan PLTA gitu ya. Bahkan sebagian airnya juga bisa digunakan untuk pengairan sawah juga ya, alirannya bisa dipecah kayak gitu. Dan ramah lingkungan itu maksudnya ya ini ya mirip sih dengan bersih, cuma kalau ramah lingkungan itu lebih pada bisa tersirkulasi di alam ya. Jadi dia seumpama dari sungai kemudian ke laut, air itu akan teruapkan ya menjadi awan, jadi hujan ya, balik ke sungai lagi. Sehingga pemanfaatan tenaga air sebagai sumber energi tak akan mencemari bumi akibat emisi gas karbon dioksida yang berbahaya. Air menjadi sumber energi terbarukan, ini energi terbarukan ya. Jadi kalau minggu kemarin kan kita sudah mengenal istilah energi baru dan terbarukan. Ya. Kalau terbarukan itu renewable, kalau baru itu teknologinya yang relatif baru. Karena air secara terus-menerus mengisi ulang siklus hidrologi bumi saat tersirkulasi ke alam. Mengapa air? Ya. Energi alternatif ya. Yang pertama, energi air itu termasuk jenis energi alternatif. Ya. Kemudian sumber daya air Indonesia sebesar 3,9 triliun meter kubik per tahun. Ini baik yang terdiri dari lautan maupun sungai ya. Kemudian pembangkit listrik tenaga air PLTA ya. Dari dua latar belakang ini, energi air adalah energi alternatif ya. Energi alternatif itu energi ini ya, bukan energi utama tapi perannya cukup penting ya. Karena kalau energi utamanya habis, itu energi diambil dari sumber energi alternatif ya, misalkan energi air. Karena dua hal ini, maka air berpotensi digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Potensi listriknya ini sebesar 75 gigawatt. Energi air, apa itu? Ya. Ini ada 3 pengertian energi air. Ya. Yang pertama, energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam skala besar telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, ini digunakan sebagai PLTA ya. Kemudian energi air adalah salah satu jenis energi kinetik karena besar kecilnya energi ini
dipengaruhi oleh gerakan partikel air tersebut. Ya. Jadi di mana ada air yang bergerak, di situ berpotensi digunakan sebagai penggerak turbin ya untuk memutar generator untuk menghasilkan listrik. Menurut pengertian lain, energi air dapat didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan dari air yang bergerak. Ini hampir sama ya pengertiannya dengan yang atas ini. Energi air sering disebut juga sebagai energi hidro. Contoh dari energi air dapat dilihat ketika ada ombak laut atau pada air terjun. Ini beberapa pengertian energi air. Kemudian pengertian PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Itu apa ya? Ini pengertiannya. PLTA merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Ya, ini jadi mungkin di fisika teknik dulu itu kita masih ingat ya, kalau air jatuh itu atau suatu benda jatuh pada ketinggian tertentu itu punya energi potensial dan energi kinetik ya. Dimana kalau pada ketinggian maksimalnya maka energi potensialnya berada pada nilai yang maksimal. Kalau benda itu jatuh ya pada ketinggian ke nol ya, berarti kecepatannya maksimal, energi kinetiknya yang maksimal. Di sini berlaku hukum kekekalan energi ya. Lanjut, di mana aliran air dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan dan diperkirakan akan naik 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Ya, ini luar biasa ya. Jadi listrik dunia itu 16,6%-nya itu dari PLTA. Kemudian dari sekian banyaknya sumber energi terbarukan, 70%-nya itu berasal dari PLTA juga ya. Energi terbarukan kan banyak kan ya, ada solar cell, ada biogas, ada biodiesel dan sebagainya ya. Skema cara kerja PLTA. Ini sebenarnya kalau di PPT-nya ini ada video ya, cuma kalau secara online ini nggak tahu ya kok nggak bisa muter ya ini videonya. Ini sebenarnya bisa di play ini ya. Ya, saya jelaskan manual saja. Jadi ini ada gambar ya. Jadi yang sebelah kiri warna biru ini merupakan sumber airnya, yang mana sumber air ini letaknya lebih tinggi ya. Letaknya lebih tinggi. Kemudian di sebelah kanan ini letaknya lebih rendah. Ya. Karena adanya perbedaan ketinggian ini, maka air dapat mengalir ya dari atas ke bawah. Ya, ini instalasi PLTA. Ya. Ini ada instalasi PLTA. Kemudian ini saluran airnya sengaja dibuat menurun ya, agar air itu dapat berpindah ya dari ketinggian yang lebih tinggi ke yang lebih rendah ya. Ya, ini ada saluran air ya. Kemudian saluran airnya ini sengaja dibuat melingkar ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia itu bisa memutar turbin. Ya. Jadi arah alirannya sengaja dibuat melingkar kayak gini. Ini turbin ya, yang warna abu-abu kayak piring terbang, ini turbin ini ya. Ini turbin. Ya. Ketika air sudah digunakan untuk memutar turbin, maka air ini akan ya ini, jadi dia akan keluar ke bawah ya, dan seterusnya. Ketika turbin ini berputar, ya, turbin ini dihubungkan oleh generator. Ya. Ini generator. Ya.
yang mana ini bagian tengahnya ini merupakan lilitan, kemudian bagian kiri dan bagian kanan ini merupakan magnet. Lilitan ketemu dengan magnet. Kalau berputar kan berarti terjadi induksi ya, induksi magnet dari magnet ke kumparan. Karena dia berputar, maka induksinya kutubnya bisa bergantian ya. Utara selatan secara bergantian. Pergantian kutub secara terus-menerus ini bisa menimbulkan flux ya, flux sehingga memicu GGL, gaya gerak listrik. Karena ini dihasilkan dari GGL, maka listrik yang dihasilkan adalah listrik berjenis AC atau alternating current. Yang mana listriknya ini akan dialirkan ke transformator atau biasanya kita menyebutnya juga dengan trafo ya. Kemudian ke kabel listrik, ya ini ada besi-besi ya, ini ada tiang listrik ya, atau kita menyebutnya juga dengan sutet. Bagian-bagian PLTA, ini ada bagian-bagiannya ya PLTA. Satu, ini ada reservoir. Reservoir itu merupakan sumber airnya ya. Kalau kita menerjemahkan reservoir itu kan artinya kolam penampung ya. Tapi di sini bukan kolam penampung ya, tetapi sumber air yang berasal dari sungai yang besar ya ini. Kemudian ini ada intake ya. Intake itu merupakan saluran tempat masuknya air. Di ujung sini ya, ini namanya intake. Biasanya intake di sini dipasang filter ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar kalau misalkan ada sampah ya masuk ke dalam ya, dia tertahan oleh filter ya, yang masuk airnya saja, sampahnya tidak masuk ya. Karena kalau sampah masuk ya, terus menyumbat turbin, turbinnya nggak mau berputar ya, lama-lama rusak ya dia. Kemudian ada katup pengaman ya. Katup pengaman ini biasa disebut juga dengan gate valve ya. Mengapa gate ya? Gate itu kan gerbang ya. Valve itu bukaan dan tutupan ya. Keran itu ya, itu valve itu. Tujuannya di sini untuk mengatur berapa debit air sesuai dengan kebutuhan. Katup pengaman. Kemudian ini ada heat trace channel ya. Ini heat trace channel ini letaknya mengapa dinamakan heat trace ya? Karena dia letaknya dekatnya intake ya. Intake itu kan kepala kan ya. Tunnel itu saluran ya, saluran pipa itu tunnel. Ada source tank ya. Ini pipa yang memanjang biasa ya, sengaja dibuat menurun. Kemudian ada penstock ya. Ini penstock ini sepertinya kalau secara bagian ini kelihatan pipa ya mengarah ke atas saja. Ini fungsinya apa sih penstock ini? Ya, kelihatannya kok nggak penting banget ya, ini kok letaknya di luar tadi. Penstock di sini tujuannya agar udara dari luar ya, itu dapat masuk melalui penstock ya, kemudian masuk ke sistem turbin ini. Jadi dengan adanya udara luar yang masuk ke sistem turbin ini, maka di sistem turbin ini tidak sampai terjadi kondisi vakum atau kondisi pemampatan udara. Karena kalau tidak ada penstock ya berarti tidak ada udara luar yang masuk di dalam turbin ini, lama-lama udaranya akan mampat. Kalau udaranya mampat, kemudian padahal di sini ada air masuk ya, masuk dari intake sini. Di luar itu ada air masuk, di dalam udaranya mampat. Ya, akhirnya gimana? Airnya terdorong kembali ke luar ya, keluar intake nanti airnya. Ya, itu yang tidak dikehendaki ya. Peristiwa ini sama halnya kalau kita
praktikum kimia analisa ya. Kita itu menyaring suatu larutan yang ada endapannya ya. Ketika corong gelas ya yang sudah ada kertas saringnya dan kalian gunakan untuk menyaring ya, kalian tempelkan di Erlenmeyer ya. Itu lama-lama pada waktu tertentu loh, kok airnya nggak mau turun, ini kenapa ya. Kemudian corong gelasnya itu diangkat ya sehingga ada udara masuk, kemudian diletakkan kembali. Ternyata airnya mau turun lagi ya. Tidak mau turunnya air itu dikarenakan adanya udara termampatkan di dalam Erlenmeyer itu. Sama kayak ini ya. Jadi nggak boleh mampat udaranya. Kemudian ini ada main stop valve. Ya. Ini sama kayak katup pengaman ya. Cuma ini letaknya di dekat turbin. Ini ada turbin. Ya. Turbin ini terhubung dengan generator. Kemudian ada transformator ya. Transformator di sini tujuannya untuk menyesuaikan voltase dan arus ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi listriknya tentu saja masih listrik yang bertipe AC. Ini ada power lines ya, ini suket ini. Konsep dasar PLTA. Ini ada dua konsep dasar PLTA. Yang pertama, semakin tinggi suatu bendungan, semakin tinggi air jatuh, maka semakin besar daya listrik yang dihasilkan, hubungan linear. Ini jelas ya, ini hubungannya dengan energi potensial. Energi potensial adalah M kali G kalikan H kan ya. H-nya itu kan ketinggian. Berarti kalau semakin tinggi ya, jarak antara intake dengan turbin, ya, maka semakin besar energi potensialnya, maka semakin besar daya listrik yang dihasilkan juga, hubungannya linear. Kemudian yang kedua, semakin banyak air yang jatuh menyebabkan turbin akan menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Ini yang kedua hubungannya dengan debit ya. Debit air. Ya. Semakin besar debit airnya, maka semakin mudah menggerakkan turbin. Tenaga juga berbanding lurus dengan aliran sungai. 2 kali sungai lebih besar dalam mengalirkan air akan menghasilkan 2 kali lebih banyak energi. Ini kelebihan dan kekurangan dari PLTA. Kelebihannya dulu, ini ada banyak, ada 7 ini. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada penggunaan bahan bakar fosil. Yang pertama ini nggak perlu saya jelaskan ya, ini sudah, saya rasa sudah sangat umum ya ini. Yang kedua, bahan baku yang relatif murah jika dibandingkan dengan PLTU dan PLTG, PLTD juga ya. Nah ini lebih murah. Kalau PLTU itu bahan bakarnya atau tenaga penggeraknya itu adalah steam. Steam itu merupakan uap air. Uap air itu didapat dari air yang dipanaskannya biasanya menggunakan batu bara. Kalau PLTG, G itu singkatan dari gas. Kalau ini mirip dengan genset ya, tapi bahan bakarnya menggunakan biogas ya biasanya, metana ya. Metana itu J4 ya. Kalau PLTD itu diesel, D-nya ini diesel. Diesel ini sama gensetnya juga, tetapi dia menggunakan solar. Yang ketiga, peningkatan nilai guna pada bendungan yang pada awalnya hanya untuk irigasi menjadi irigasi sebagai fungsi primer dan pembangkit listrik sebagai fungsi sekunder. Nah, ini. Jadi dengan adanya PLTA, air itu tidak hanya berfungsi
sungai ya. Sungai tidak hanya berfungsi sebagai irigasi sawah, ya, tetapi bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya. Tentu saja ini sungainya sungai yang besar ya. Kalau sungai kecil dibuat PLTA ya ini rugi ya nanti. Yang keempat, ramah terhadap lingkungan. Kemudian kelima, lebih awet. 6, biaya operasional lebih kecil. 7, perawatan mekanik untuk PLTA yang lebih mudah. Meskipun kelebihannya banyak, ya, tetapi ada kekurangannya juga. Ya. Kekurangannya itu yang pertama, semua sistem hidroelektrik membutuhkan sumber air mengalir tetap, seperti sungai atau anak sungai. Nah, ini jadi kalau sungainya sungai musiman nggak boleh ya. Sungai musiman itu sungai kalau penghujan ada airnya, kalau kemarau tidak ada airnya itu sungai musiman ya. Itu nggak boleh digunakan sebagai PLTA karena kalau kemarau ya, PLTA-nya tidak bisa beroperasi, akhirnya lama tidak digunakan dan rusak ya lama-lama. Yang kedua, memerlukan sumber air yang stabil ya. Debitnya ya, jadi debitnya tidak, kalau dia turun ya tidak terlalu turun drastis ya. Kalau dia naik tidak terlalu naik drastis ya. Yang stabil ya. Biasanya pada sungai-sungai besar itu debitnya relatif stabil ya. Yang ketiga, biaya investasi yang besar dan pembangunan yang lama. Saya rasa yang ketiga ini bukan masalah PLTA saja ya, tetapi masalah semua pembangkit listrik. Tapi dalam hal ini PLTA mungkin yang dimaksud pada yang ketiga ini pada sebelum membangun PLTA diperlukan bendungan ya, itu untuk PLTA yang skala besar ya, yang ada bendungan. Jenis-jenis PLTA, ini ada 3 jenis PLTA. Yang pertama, ini PLTA jenis terusan air atau waterway. Ini digambar, ini dapat dilihat bahwa ini ada sungai. Kemudian di tengah-tengah sungai, ya, tepat pada aliran yang deras, ya, dia dipotong ya, aliran airnya. Dipotong, kemudian dibuatkan aliran menurun, ya. Kemudian ada turbinnya. Jadi sumber airnya memotong dari sungai. Ini. Kemudian jenis PLTA yang kedua, ini PLTA jenis terusan dan dam, ya, campuran. Jadi dia memotong dari aliran sungai dan dia membangun dam juga ya. Jadi sumber airnya ada dari pemotongan aliran sungai dan dari dam. Yang ketiga, ya, ini adalah PLTA jenis dam atau bendungan ya. Kalau PLTA jenis dam atau bendungan ini tentu saja PLTA yang skala besar ya ini. Ya, jadi ini hanya dam saja, tetapi alirannya sangat besar ya, debit airnya sangat besar. Jadi kalau PLTA jenis terusan air ini biasanya digunakan untuk PLTA skala kecil ya, bisa mikrohidro, bisa mini hidro. Ya. Kalau PLTA jenis terusan dan dam, ini PLTA skala mini hidro dan skala hidro ya, skala besar. Kalau PLTA jenis dam atau bendungan, ini jelas PLTA yang skala besar. Ya, ini ada 3 jenis PLTA ya, beserta perbedaan daya listrik yang dihasilkan. Ini ada 3 ya, PLTA. Yang pertama ini yang skala besar, kemudian ada PLTM. Ya. PLTM ini M-nya singkatan dari mini ya. Jadi pembangkit listrik tenaga mini hidro. Yang ketiga ini PLTMH ya. MH itu singkatan dari mikrohidro. Jadi yang pertama paling besar, ya, yang kedua itu menengah, yang ketiga ini yang skala yang paling kecil. Kemudian ini daya listrik atau kapasitas listrik yang dihasilkan.
Kalau PLTA skala besar ini di atas 5 megawatt atau 5.000 kilowatt. Kalau PLTM ya, 100 kilowatt sampai 5.000 kilowatt. Kalau PLTMH kurang dari 100 kilowatt. Jadi penggolongan PLTA, PLTM, PLTMH itu tergantung dari daya listrik yang dihasilkan. Kemudian ini menghitung daya PLTA. Ya, ini ketemu dengan rumus ini lagi ya. P adalah daya. Ya. Daya sama dengan, ini ada rho, ada H, ada Q, ada G, ada V, efisiensi. Di mana rho ini adalah densitas. Rho adalah densitas massa jenis air, kurang lebih 1000 kg per meter kubik. Kemudian H. H, tinggi air, intake terhadap generator atau terhadap turbin ya, karena yang berputar itu turbin. Kemudian Q adalah flow rate dalam kubik meter per sekon. Flow rate itu sama aja dengan debit ya. Kalau bahasa Indonesianya flow rate itu debit. G itu gravitasi. Kemudian V itu merupakan efisiensi. V adalah efisiensi dari 0 sampai 1. Mungkin kita masih ingat ya, Rho kali G kalikan H. Rho GH itu kan tekanan hidrostatis ya. Tekanan kalikan debit ya, jadinya daya. Di fisika teknik kan dulu mungkin masih ingat ya. Ini ada efisiensinya ya, karena sesuai dengan hukum 2 termodinamika itu setiap alat tidak mungkin efisiensinya 100% ya. Jadi energi itu tidak mungkin dikonversi 100% hanya pada satu bentuk energi yang lain. Ya, itu hukum 2 termodinamika. Sehingga muncullah V, ya, efisiensi. Efisiensinya pasti di bawah 100%. Ya lainnya bisa jadi panas ya, bisa jadi energi panas karena dalam berputar itu mekanik itu saling bergesekan ya, sehingga menimbulkan energi panas. Menghitung debit air yang mengalir di PLTA. Ini rumus debit ya. Masih ingat ya? Q sama dengan V per T ya. V ini V besar ya, bukan V kecil. Q itu debit, V besar itu volume air yang mengalir, per T ya. T itu waktu mengalir. Sama dengan A kalikan L ya, volume kan luas penampang kalikan panjang. Per T, L kalikan V, ini V kecil, kecepatan. Karena L-nya sama, ya, atas bawah bisa dicoret jadi A kalikan V. Contoh kasus 1. Sebuah PLTA mempunyai debit air penggerak turbin sebesar 14 meter kubik per detik dengan tinggi terjun 125 meter. 14 ini debit, 14 meter kubik per detik. Kemudian ketinggiannya hanya 125. Ini ketinggian dari intake ke turbin. Apabila efisiensi turbin bersama dengan generator adalah 0,95, ini efisiensinya, hitunglah daya yang dibangkitkan generator tersebut. Dayanya berapa? Penyelesaiannya, daya yang dibangkitkan generator mengikuti persamaan P sama dengan rho kalikan H kalikan Q kalikan G kalikan V. Ini rumus yang tadi. P sama dengan, ya, rho-nya ini karena air, ya, maka 1000 kg per meter kubik. Ya. Hati-hati ya, kita itu biasanya ketuker ya, antara 1000 dan 1 ya. Kalau 1000 itu kilogram per meter kubik, kalau 1 itu kilogram per liter atau per desimeter kubik. Kemudian ada H, ya. H itu ketinggian, ya, ketinggiannya ini 125 meter.
Q-nya, debitnya diketahui di soal, ya, 14, hanya 9,8, efisiensinya 0,95. Sehingga ini didapatkan 16.292,500 kg meter persegi per sekon pangkat 3. Ini masih watt ya. Kalau dijadikan kilowatt ya jadinya 16.292,5 kilowatt. Ini di bawah ada keterangannya ya. 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. 1 joule sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. 1 joule per sekon sama dengan 1 kilogram meter persegi per sekon pangkat 3. Ya ini di ATK kan saya rasa sudah pernah dapat ya satuan-satuan konversi seperti ini. Contoh kasus yang kedua, ya. Apabila pada soal sebelumnya PLTA berbeban penuh selama 24 jam sehari. Pada soal sebelumnya itu maksudnya beberapa data itu menggunakan data pada soal contoh kasus yang pertama. Cuma ini ditambahi waktunya 24 jam. Berapa banyak jumlah produksi KWH-nya? Nah, yang pertama ya, produksi KWH dalam 1 hari, 24 jam. Nah, berarti gini aja, 16.292,5 kilowatt ini berasal dari perhitungan sebelumnya. Ini ya, berasal dari ini. Kemudian 16.292,5 kilowatt ini kalikan 24 jam ya, karena waktu beroperasinya 24 jam. Sehingga didapat 391,20 kilowatt hour. Yang B, berapa banyak pemakaian air? Pemakaian air itu kan volume. Volume sama dengan debit kalikan waktu. Debitnya 14. 14 ini dari soal sebelumnya ini ya. 14 meter kubik per detik. 14. Karena ini per detik, maka kalikan 3.600, kemudian kalikan 24. Karena 24 jam. Sehingga didapat 1.209.600 meter kubik volume ya. Yang ketiga ya, atau yang C, berapa besar pemakaian air yang diperlukan untuk memproduksi 1 megawatt hour. Ya ini hati-hati satuannya ini megawatt hour. Sedangkan data yang kita punyai itu dalam kilowatt hour. Ya, kita tulis yang diketahui dulu ya. Produksinya kalau dalam 24 jam 391,20 kWh. Pemakaian airnya ini dapat dari perhitungan yang B 1.209.600 meter kubik. Kalau sekian kWh volumenya sekian. Kalau 1 kWh volumenya berapa? Ya, maksudnya kan kayak gitu. Sehingga untuk memproduksi tenaga sebesar 1 kWh diperlukan air sebanyak, berarti 1.200.000 sekian dibagi 300.000 sekian, sehingga dapat 3,0934 sekian meter kubik. Hati-hati, ini untuk 1 kWh. Yang ditanyakan 1 MWh itu butuh air berapa? Berarti kan 1.000 kalinya. Sehingga untuk memproduksi 1 MWh diperlukan air sebanyak 3.093,4 sekian meter kubik. Kalikan 1.000 aja kilo ke mega. Lalu bagaimana dengan pembangkit listrik tenaga pasang surut dan gelombang? Nah, ini ada tenaga pasang surut ya. Ini enggak saya bahas secara detail ya, karena konsepnya sama ya, cuma beda penggerak saja ya. Penggeraknya sama-sama airnya, cuma sumbernya. Kalau pembangkit listrik tenaga pasang surut ini letaknya di pantai.
Ini pada gambar yang kiri bawah dan kanan bawah ya. Ini kan letaknya di pantai. Pembangkit listrik tenaga pasang surut ya. Ini dia digerakkan oleh arus air. Arus air itu pergerakannya dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut ya. Angin darat itu kalau malam ya. Angin laut itu kalau siang. Ya, jadi antara siang dan malam itu berputarnya kincir ini berbeda. Misalnya kalau siang itu searah jarum jam, kalau malam berlawanan jarum jam. Tapi karena listrik yang dihasilkan itu adalah listrik AC, ya, yang merupakan listrik AC itu listrik yang tidak bisa dibedakan kutub negatif dan kutub positifnya ya. Karena dia bentuknya itu sinusoidal ya dalam persamaan arus dan voltasenya ya. Maka dia ini arah putaran itu tidak berpengaruh ya pada jumlah listrik yang dihasilkan. Yang berpengaruh besar itu adalah pada debit arus airnya ya. Debit arus airnya, debit itu dipengaruhi oleh kecepatan arusnya ya, jumlah arusnya, ya, jumlah air lautnya yang digerakkan oleh angin darat dan angin laut ya. Itu yang berpengaruh pada jumlah listrik yang dihasilkan. Ini ketentuannya ada 3. Ya. Perpindahan massa air yang besar dengan waktu yang ditentukan per kurang lebih 12,5 jam. Ini pergantian angin darat dan angin laut ya. Kemudian suplai listrik lebih teratur dari tenaga ombak. Yang ketiga, turbin diletakkan di antara muara sungai dan laut. Kemudian ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga ombak atau pasang surut yang ada di Indonesia ya. Ini ada di Pantai Parangracuk, Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini termasuk pembangkit listrik tenaga pasang surut ya. Cuma jenisnya berbeda ya. Kalau pembangkit listrik tenaga pasang surut yang di slide sebelumnya tadi, yang turbinnya itu terendam ya. Turbinnya terendam di air laut ya. Kalau pembangkit listrik tenaga pasang surut yang ini turbinnya tidak terendam ya. Nah, bagaimana dia bisa berputar ya? Berputarnya itu karena adanya ombak itu mendorong angin. Nah, angin tadi itu bisa menggerakkan turbin itu tadi. Jadi istilahnya ombaknya itu di-trap ya, dijebak ya. Ya nanti lebih jelasnya bisa, kalau ada yang tanya itu bisa di WA group ya nanti. Ini videonya banyak juga ya di YouTube ini. Nah, biasanya dipasang pada daerah-daerah yang ombaknya besar ya. Daerah Gunung Kidul itu ombaknya besar sekali ya. Nah, ini yang terakhir, ada pembangkit listrik tenaga gelombang. Ya. Salah satu contohnya adalah Giant Snake. Ya. Jadi pembangkit listrik tenaga pasang surut dengan tenaga gelombang itu berbeda. Kalau pembangkit listrik tenaga pasang surut itu letaknya di pantai. Kalau pembangkit listrik tenaga gelombang itu letaknya di laut lepas. Ini contohnya Giant Snake ya. Mengapa disebut Giant Snake ya? Karena bentuknya memanjang seperti ular dan besar ya. Nah, ini bentuknya merah gini. Dia bisa mengapung karena ada pelampungnya ya di dalamnya. Ini cara kerjanya ya. Terdiri dari tabung-tabung yang mengapung di permukaan laut. Setiap tabung memiliki panjang sekitar 122 meter dan terbagi menjadi 4 segmen. Ini gambarnya 4 ya, bisa lebih ya. Semakin banyak segmennya dan semakin besar tabungnya, maka kemungkinan listrik yang dihasilkan juga semakin besar ya. Selain itu dipengaruhi oleh besarnya ombak juga ya. Setiap ombak yang melalui alat ini akan menyebabkan tabung silinder tersebut bergerak secara vertikal. Vertikal itu atas bawah, maupun lateral.
lateral itu kiri kanan. Gerakan yang ditimbulkan akan mendorong piston di antara tiap sambungan segmen yang selanjutnya memompa cairan hidrolik bertekanan melalui sebuah motor untuk menggerakkan generator listrik. Jadi ombaknya itu digunakan untuk menggerakkan piston. Pistonnya mendorong cairan hidrolik ya. Ini seperti pompa hidrolik ya yang dipakai buat dongkrak mobil itu ya, sama kayak gitu. Cuma di sini digunakan untuk menggerakkan kumparan di antara magnet ya, sehingga timbul gaya gerak listrik kemudian menjadi listrik. Supaya tidak ikut terbawa arus, setiap tabung ditahan di dasar laut menggunakan jangkar khusus ya, agar nggak hilang ke bawah ombak, ada jangkarnya. Nah, ini saya sampaikan terima kasih kepada mahasiswa Teknik Kimia FTUP angkatan 2016 yang telah mengambil mata kuliah energi. Jadi PPT ini sebenarnya PPT ketika angkatan 2016 kuliah mata kuliah energi ya, yang waktu itu yang ngajar saya juga, kemudian sudah direvisi, loh kok hasilnya bagus, PPT-nya kemudian saya gunakan untuk perkuliahan ini ya. Selain itu ya saya ngambil dari sumber-sumber yang lain ya, sehingga jadi PPT yang sekarang ini. Terima kasih. Yes, ya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung di grup WA